Perkenalkan, nama saya Evi Oktavia Brusbayang. Di sini saya akan membahas tentang materi modul ajar kurikulum merdeka, yaitu informasi umum, yang terdiri dari identitas modul. Penyusun Evi Oktavia Brusbayang, instansi SD 047179, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 SD. Materi pembelajaran, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau 2 JP. Kompetensi awal. Peserta didik telah mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup dari kelas sebelumnya dan mampu mengamati dan mencatat hal-hal di sekeliling mereka secara sederhana. Profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, yaitu mengamati dan menganalisis pertumbuhan tanaman. Mandiri, yaitu melakukan pengamatan secara bertanggung jawab. Peduli lingkungan, yaitu menjaga dan merawat makhluk hidup di sekitarnya. Sarana dan prasarana. 1. LCD atau proyektor untuk menampilkan gambar atau video. 2. Alat tulis dan buku siswa. 3. Kertas karton dan alat gambar atau untuk membuat poster. Target peserta didik. 1. Siswa kelas 4 SD. 2. Usia rata-rata 9-10 tahun. 3. Memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, berdiskusi, dan berpikir kritis sederhana. Model pembelajaran. 1. Discovery learning atau pembelajaran penemuan. Siswa mengamati secara langsung, mencari pola atau kesimpulan dari data hasil pengamatan. 2. Project Based Learning atau PJBL. Model ini cocok jika guru ingin memberikan kegiatan proyek jangka pendek. Komponen inti. A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. A. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup melalui kegiatan observasi. B. Siswa dapat mencatat dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk gambar dan tabel. C. Siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan secara lisan dan tertulis dengan menggunakan kalimat sederhana. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang bisa kita amati dari tanaman yang sedang tumbuh? 2. Pernahkah kamu menanam sesuatu di rumah? 3. Apakah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Kegiatan pembelajaran atau pendahuluan, inti, dan penutup sesuai sintak model. Pendahuluan terdiri dari 10 menit. 1. Guru membuka pembelajaran dengan memutar video singkat tentang proses pertumbuhan tanaman dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa. Sambil menonton, siswa diminta memperhatikan perubahan yang terjadi. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. 2. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman siswa yang mungkin pernah menanam tanaman di rumah atau melihat tanaman tumbuh di lingkungan sekolah. Kegiatan inti. 1. Siswa dibagi ke kelompok kecil untuk melakukan kegiatan pengamatan tanaman di sekitar sekolah. Setiap kelompok mencatat ciri-ciri fisik tanaman seperti tinggi batang, jumlah daun, warna daun, dan kondisi akar. Mereka mencatat data dalam lembar pengamatan yang telah disiapkan. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa kembali ke kelas dan berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis data yang diperoleh.
Masing-masing kelompok mencoba menjelaskan bagaimana tanaman yang diamati mengalami pertumbuhan. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar atau laporan sederhana yang dituliskan di buku tulis atau kertas tugas. 3. Guru memandu seluruh kelas dalam menyimpulkan bersama bahwa pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya ukuran, jumlah bagian tubuh, dan perubahan bentuk. Kegiatan penutup. 1. Guru mengajak siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang mereka pelajari hari ini. Hal baru apa yang mereka temukan dan apa manfaat mengetahui proses pertumbuhan makhluk hidup. Beberapa siswa diminta membagikan pendapatnya secara lisan di depan kelas. Sebagai tindak lanjut, siswa diberi tugas rumah untuk mengamati pertumbuhan tanaman yang ada di rumah atau lingkungan sekitar selama 3 hari dan mencatat perubahannya. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa dan menegaskan kembali pentingnya merawat makhluk hidup di sekitar kita. Refleksi atau untuk guru dan siswa. Refleksi siswa. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa kegiatan yang paling kamu sukai dalam pembelajaran hari ini? Refleksi guru. Apa tujuan pembelajaran hari ini tercapai? Bagaimana keterlibatan siswa selama kegiatan? Asesmen atau penilaian. 1. Asesmen formatif. Tanya jawab saat diskusi kelompok atau refleksi kelas. Pemeriksaan lembar kerja atau LKPD selama kegiatan inti. 2. Asesmen sumatif. Soal uraian dan pilihan ganda 5-10 soal. Laporan hasil pengamatan berbentuk tulisan atau gambar. 3. Instrumen penilaian. Penilaian produk atau laporan pengamatan. Observasi sikap. Berikut adalah contoh soal pilihan berganda sesuai dengan materi yang sudah dibahas. Berikut adalah soalnya, terdiri dari 10 soal. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.